Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Mari Kak, selamat datang di TPS 02. Halo, perkenalkan nama aku Retno Nurhalifa dengan NIM ID8024126. Aku sebagai pencoblos. Halo guys, perkenalkan nama aku Zidnari Bahanafiah dengan NIM P824128 sebagai panitia KPPS. Halo, perkenalkan nama aku Jovita Natasha Masana dengan NIM 14132 sebagai panitia KPPS. Halo, perkenalkan nama aku Nancy Nadipa Sertono dengan NIM 824133. Aku sebagai pencoblos. Halo, perkenalkan nama aku Reva Rahmanistia Putri dengan NIM P8024141 sebagai pencoblos. Halo guys, perkenalkan nama aku Lutfi Puspanegara dengan NIM P8024146 sebagai pencoblos. Telko ya? Iya. Kamu ngapain di sini? Aku mau berangkat nyoblos. Berarti kita sama. Yaudah yuk nyoblos. Yaudah. Kita TPS berapa sih? Kita kayaknya TPS 2 deh. Mana tuh itu? Ini deh kayaknya. Oh iya, itu TPS 2. Tapi nggak ada. Oh iya. Calon-calonnya siapa ya? Aku juga kurang tahu sih. Tapi biasanya ada poster. Ini kita lihat. Kayaknya. Oh iya, itu posternya. Oh ini tuh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2024 daerah pemilihan Jawa Tengah. Berarti ini DPD ya? Oh iya, calonnya yang juga ya? Banyak banget, ini sih 11 orang. DPD itu buat apa sih? Nggak tahu sih. Terus tugasnya ngapain ya? Nggak tahu. Coba tanya Mbak Ida. Mana tahu dia lebih paham. Mbak, tahu nggak tugasnya DPD apa? Terus DPD itu apa sih? Aku tadi habis baca-baca sih ya. Kalau DPD itu lembaga legislatif yang berfungsi sebagai perwakilan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Terus DPD itu terdiri atas wakil dari setiap provinsi yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum tanpa keterikatan partai politik. Terus tadi sih ya tugas utamanya menampung aspirasi masyarakat daerah, mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah, serta berperan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, dan sebagai dari bagian MPR, DPD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa suara dan kebutuhan daerah diperhatikan dalam pengambilan keputusan di nasional. Jadi itu. Kalau wewenangnya tahu nggak Mbak? Kalau wewenangnya aku kurang tahu sih. Mbak. Tahu nggak wewenang DPD itu apa? Ini aku bisa nyari. Nih aku kasih tahu ya. Wewenangnya DPD itu terbatas dibandingkan DPR, tapi punya hal yang strategis. Yang pertama itu mengajukan RUU tertentu kepada DPR. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR terkait yang pertama RUU APBN sama RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, sama agama. Yang terakhir itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, APBN, serta hubungan pusat dan daerah. Itu, tapi DPD nggak punya kewenangan untuk mengesahkan undang-undang atau mengawasi pemerintahan secara langsung. Yang berkuasa itu DPR. Jadi gitu. Ya. Oke. Oke, tenang.
Mau nyoblos juga? Iya mau Ya nyoblos. udah bareng ya. Sekalian aja yuk. Mari Kak, selamat datang di TPS 02. Silakan tanda tangan. Kayak ini itu kan jauh gitu. Ini kan untuk surat suaranya. Silakan menuju ke bilik yang kosong ya kak. Silakan cuci tanya Kak. Kita telah memilih. Nah, aku mau jelasin sejarahnya nih. Jadi, pada tahun 1999, DPD mulai dibentuk berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 sebagai lembaga daerah yang mewakili daerah. Dan pada tahun 2004, DPD mulai dilantik dan mulai menjalankan tugasnya hingga saat ini. Pada perkembangannya, DPD awalnya memiliki peran yang terbatas terutama dalam mengajukan usulan RUU dan memberikan persetujuan terhadap RUU tertentu. Pada seiring waktunya juga, wewenang DPD berkembang, termasuk mendapatkan hak mengajukan pertanyaan dan interpelasi terhadap pemerintah, serta mendapat hak ikut membahas RUU APBN. Tantangannya, terdapat diskusi mengenai peningkatan peran DPD dalam sistem politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih sebagai presiden atau wakil presiden. Sampai saat ini, DPD telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pembentukannya. Namun, masih terdapat debat mengenai perluasan peran dan wewenang DPD di masa mendatang. Kami dari kelompok 2 mengucapkan, maju ya udah nonton, jangan lupa nyoblos.